Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu Lucy Sartika dengan NPM 2023-2100099, Sefira Anggraini 2023-2100077, Anissa Azhara 2023-2100081, dan Diasari 2023-2100085. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang akan dijelaskan oleh Sefira Anggraini. Kepada saudari Sefira, dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. Bab satu pendahuluan. Di sini ada latar belakang yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pelaku usaha untuk beralih dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi. Nah, pada proses penjualan, pencatatan data, pelanggan, transaksi, stok barang, serta pembuatan laporan yang masih dilakukan secara manual, berpotensi menimbulkan kesalahan, keterlambatan, dan kurangnya akurasi data. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem informasi penjualan yang mampu mengelola seluruh proses penjualan secara terintegrasi. Nah, tujuan dari perencanaan sistem informasi penjualan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan sistem penjualan berdasarkan proses bisnis yang berjalan. Yang kedua ada merancang sistem informasi penjualan menggunakan pemodelan UML. Dan yang ketiga memberikan gambaran alur kerja sistem melalui diagram UML. Yang keempat menyediakan rancangan awal antarmuka sistem dalam bentuk mockup. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan efisiensi pengelolaan data penjualan dan pembuatan laporan. Selanjutnya ada manfaat. Adapun manfaat dari perancangan sistem ini yaitu yang pertama mempermudah admin dalam mengelola data produk, pelanggan, dan transaksi. Yang kedua, membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan dan pembayaran secara lebih praktis. Yang ketiga, memudahkan kurir dalam memantau dan memperbarui status pengiriman. Yang keempat, ada membantu pemimpin toko dalam memperoleh laporan penjualan secara cepat dan akurat. Dan yang terakhir itu mengurangi kesalahan pencatatan data yang sering terjadi pada sistem manual. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Sistem informasi ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Sistem informasi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada sistem informasi penjualan. Nah, sistem informasi penjualan ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas penjualan, mulai dari pengelolaan data produk, pelanggan, transaksi pemesanan, pembayaran, hingga pembuatan laporan penjualan. Nah, sistem ini berfungsi sebagai alat bantu dalam mencatat dan memantau proses penjualan secara terkomputerisasi. Selanjutnya ada SDLC, Software Development Life Cycle. Eh, jadi merupakan metode atau tahapan yang digunakan dalam proses pengembangan sistem perangkat lunak. SDLC ini bertujuan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan SDLC ini yaitu yang pertama ada perencanaan, planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada perancangan atau desain, yang keempat implementasi atau implementation, yang kelima ada pengujian, testing, dan yang keenam ada pemeliharaan atau maintenance. Nah, selanjutnya ada UML. UML ini merupakan bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Selanjutnya ada mockup. Mockup ini merupakan rancangan visual antarmuka sistem yang menggambarkan tampilan dan tata letak sistem sebelum sistem tersebut dikembangkan secara penuh. Mockup ini digunakan sebagai gambaran awal agar pengguna dapat memahami alur penggunaan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Zara Salsabila.
Bab 3, analisis sistem. Satu, menjelaskan tujuan dan peran fase analisis dalam SDLC. Fase analisis merupakan salah satu tahap penting dalam software development atau SDLC yang berfungsi untuk memahami kebutuhan pengguna dan mengubahnya menjadi spesifikasi sistem yang jelas dan terukur. Tujuan utama dari fase analisis adalah memastikan bahwa sistem yang akan dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam proses bisnis saat ini. Sedangkan fase analisis berperan sebagai jembatan antara pengguna atau user dan mengembangkan developer agar sistem yang dibangun mampu mendukung kegiatan penjualan, meningkatkan efisiensi kerja, serta membantu pengambilan keputusan berdasarkan laporan yang dihasilkan sistem. Dua, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. A. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat menjalankan proses bisnis dengan baik. Berdasarkan hasil hasil analisis use case diagram pada sistem informasi penjualan berikut kebutuhan fungsionalnya. Ada aktor atau admin yang melakukan login ke dalam sistem dengan username dan password, mengelola data pelanggan atau menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data pelanggan, mengelola order pelanggan atau melihat pesanan baru, memproses pesanan, dan memperbarui status. Lalu kemudian ada mengelola data produk atau menambah, menghapus, mengubah informasi produk seperti harga, stok, dan kategori. Dan yang terakhir, mengelola laporan penjualan dan menarik hasil laporan secara berkala. Lalu ada aktor atau pelanggan yang mana melakukan registrasi untuk membuat akun pengguna baru. Lalu login ke sistem untuk melakukan aktivitas transaksi dan melihat dan memilih produk yang tersedia di katalog online. Kemudian melakukan pemesanan atau order produk yang diinginkan. Dan yang terakhir melakukan pembayaran sesuai metode yang tersedia atau transfer bank, e-wallet, atau COD. Kemudian ada kurir, melihat daftar pesanan yang harus dikirim, lalu memperbarui status pengiriman seperti dalam perjalanan atau sudah diterima. Lanjut ada pimpinan toko, yang mana melihat laporan penjualan yang dihasilkan oleh sistem, kemudian melakukan analisis penjualan dan mengevaluasi kinerja toko berdasarkan laporan tersebut. B. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional menggambarkan kualitas dan batasan sistem, bukan pada fungsi utama, melainkan pada performa dan karakteristik sistem. Beberapa kebutuhan non-fungsional dalam sistem informasi penjualan meliputi eh, yang pertama ada keamanan. Setiap pengguna harus login terlebih dahulu sebelum mengakses fitur in sistem. Data pelanggan, transaksi, dan pembayaran harus terinskripsi dan tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada kinerja. Sistem mampu menampilkan data produk dan laporan dengan cepat meskipun terdapat banyak data transaksi. Lalu ada kemudahan antarmuka, sistem dirancang sederhana, mudah dipahami, dan dapat digunakan oleh pengguna tanpa pelatihan khusus. Lalu ada ketersediaan. Sistem dapat diakses kapanpun, 24 jam selama terhubung dengan jaringan internet. Dan ada yang terakhir ada reliabilitas. Data transaksi harus tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang meskipun terjadi gangguan sistem. Yang ketiga, menggunakan teknik analisis atau wawancara, observasi, dan diagram. Dalam mengumpulkan kebutuhan sistem informasi penjualan, beberapa teknik analisis digunakan agar hasilnya lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Di antaranya, pertama ada wawancara, dilakukan kepada beberapa pihak seperti admin, pelanggan, dan pimpinan toko. Kemudian ada observasi, pengamatan langsung dilakukan pada proses penjualan di toko, mulai dari pelanggan memilih barang. Lalu ada diagram atau modeling. Setelah data terkumpul, hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Yang keempat, melakukan validasi kebutuhan atau validitas, konsistensi, kelengkapan, atau kelayakan. Pertama ada validasi
validitas, semua kebutuhan yang dicatat harus benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Misalnya, fitur laporan hanya boleh diakses oleh pimpinan toko dan admin, tidak oleh pelanggan. Dan ada konsistensi, tidak boleh ada konflik antara satu kebutuhan dengan kebutuhan lain. Misalnya, proses login dan hak akses pengguna harus konsisten di seluruh sistem. Kelengkapan, pastikan semua proses penting seperti pendaftaran, pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pembuatan laporan sudah diterapkan dalam sistem. Dan yang terakhir ada kelayakan. Kebutuhan yang telah diidentifikasi dinilai dari segi biaya dan teknologi apakah memungkinkan untuk diimplementasikan atau tidak. Dalam hal ini, sistem informasi penjualan dinilai layak karena mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, serta membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan bisnis. Bab 4 akan dilanjutkan oleh Saudari Lucy. Baiklah, bab 4 yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem kami menggunakan UML, di mana rancangan sistem ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama use case diagram, yang kedua activity diagram, dan yang ketiga adalah sequence diagram. Untuk use case diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dirancang. Diagram ini bertujuan untuk menunjukkan fungsi-fungsi utama yang diakses oleh setiap aktor sesuai dengan perannya masing-masing. Berdasarkan use case diagram pada gambar, terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu pelanggan, administrator, kurir, dan pemimpin. Pelanggan memiliki hak akses untuk melakukan registrasi, login, memilih produk, melakukan pemesanan atau order produk, serta melakukan pembayaran. Proses ini menggambarkan alur utama transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dalam sistem. Administrator berperan dalam mengelola keseluruhan data dan proses sistem, antara lain mengelola data pelanggan, mengelola order pelanggan, mengelola produk, serta mengelola pengiriman. Yang kedua, activity diagram, di mana activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja yang terjadi di dalam sistem secara berurutan, mulai dari awal hingga akhir proses. Diagram ini memperlihatkan pembagian aktivitas antara pelanggan dan sistem, sehingga dapat diketahui peran masing-masing dalam menjalankan proses transaksi. Selanjutnya, pelanggan melakukan registrasi apabila belum memiliki akun. Data registrasi yang dimasukkan kemudian diproses oleh sistem melalui tahap validasi registrasi untuk memastikan data yang diberikan sesuai dan dapat digunakan. Setelah registrasi berhasil, pelanggan melakukan login ke dalam sistem. Sistem kemudian melakukan pengecekan akun dan login untuk memastikan kesesuaian data username dan password. Apabila login berhasil, sistem akan menampilkan produk yang tersedia kepada pelanggan. Pelanggan selanjutnya melakukan input order dengan memilih produk yang diinginkan. Data pesanan tersebut akan diterima oleh sistem dan disimpan melalui proses simpan order. Setelah itu, pelanggan melanjutkan ke tahap input pembayaran. Sistem kemudian melakukan proses pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih. Setelah pembayaran berhasil, proses kemudian diakhiri dengan baik. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek atau aktor dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini menekankan pada alur pesan atau message yang dikirim dari satu aktor ke sistem hingga proses selesai. Sequence diagram sangat membantu untuk memahami bagaimana proses berjalan secara detail dari awal sampai akhir. Pada tahap akhir, sistem memberikan konfirmasi transaksi selesai kepada pelanggan. Dengan demikian, sequence diagram ini menunjukkan hubungan kepada pelanggan
Komunikasi yang jelas dan berurutan antara pelanggan dan sistem dalam proses pemesanan hingga pembayaran. Selanjutnya, perancangan mockup sistem. Mockup merupakan rancangan awal antarmuka sistem yang berfungsi untuk memberikan gambaran visual mengenai tampilan dan alur penggunaan sistem informasi penjualan sebelum sistem dikembangkan secara penuh. Perancangan mockup ini bertujuan untuk membantu pengembang dan pengguna dalam memahami kebutuhan sistem, serta memastikan kesesuaian antara fungsi sistem dengan tampilan antarmuka yang akan digunakan. Mockup halaman login dirancang sebagai gerbang awal pengguna untuk mengakses sistem yang berisi input username dan password. Guna menjamin keamanan data, setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan informasi ringkas mengenai aktivitas sistem seperti daftar produk, status pesanan, dan ringkasan transaksi. Selanjutnya, mockup pengelolaan produk dirancang untuk memudahkan administrator dalam menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Mockup halaman pemesanan menampilkan alur pemilihan produk hingga proses checkout, sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan dengan jelas dan terstruktur. Baiklah, di sini bisa kalian lihat ada gambar halaman masuk aplikasi, ada gambar halaman menu, dan ada gambar halaman menu pemesanan, dan juga halaman keranjang belanja. Pada gambar pertama, itu gambar halaman masuk aplikasi. Halaman aplikasi dengan tulisan Enjoy Your Food dan tombol Get Start yang berfungsi sebagai tampilan awal sebelum pengguna masuk ke aplikasi. Pada gambar kedua, halaman menu makanan yang menampilkan data makanan lengkap dengan gambar, kategori, dan harga untuk memudahkan pengguna dalam memilih dan memesan makanan. Dan pada gambar ketiga, pada halaman detail menu, pengguna dapat melihat informasi makanan seperti nama menu, rating, harga, serta memilih tambahan dan jumlah pesanan sebelum menekan tombol Add to Cart. Dan pada gambar terakhir, gambar keempat, halaman keranjang ditampilkan daftar item yang telah dipilih beserta jumlah dan total harga. Dan tersedia juga kolom order instruction untuk menambahkan data catatan khusus, serta tombol checkout untuk melakukan proses pemesanan. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Berdasarkan hasil perancangan dan validasi kebutuhan sistem yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penjualan yang dirancang telah memenuhi kebutuhan pengguna, baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional. Proses perancangan sistem menggunakan UML, mockup antarmuka, serta validasi kebutuhan sistem menunjukkan bahwa sistem telah disusun secara terstruktur, konsisten, dan layak untuk diimplementasikan. Diharapkan proses pengelolaan penjualan, pemesanan, pembayaran, hingga pelaporan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.